Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Terima kasih kembali, Pak, ya, sudah mau Bapak diajak untuk berdiskusi terkait tugas saya di Guru Penggerak. Sebelumnya terima kasih banyak. Sehat, Pak, ya? Sehat. Alhamdulillah. Saya doakan terus, Pak, mudah-mudahan Bapak terus sehat. Amin. Dan terus semangat, Pak, ya, karena Bapak motivasi saya juga, Pak, untuk mengikuti Guru Penggerak. Alhamdulillah. Ya, Pak. Baik, Pak, tugas saksi nyata saya ini, Pak, di modul 3.2 terkait dengan aset sekolah, Pak. Jadi yang saya dapatkan itu ada 7 aset sebetulnya, Pak. Yang paling bagus 7-7-nya muncul gitu. Nah, saya dan Bapak di sini kita akan diskusikan kira-kira aset-aset yang kita miliki di sekolah ini yang menurut Bapak, yang memang Bapak sudah menjadi pemimpin di sini, itu yang mana, Pak? Dari modal manusia, kemudian modal sosial, politik, agama dan budaya, fisik, alam lingkungan, dan finansial. Kalau yang modal manusia ini, Pak, terkait dengan gurunya, Pak, TU dan murid, seperti itu. Silakan, Pak. Iya. Terima kasih. Iya, Pak, sama-sama. Jadi kalau pertanyaannya adalah tentang aset, pemikiran saya aset itu yang ada di sekolah itu adalah aset yang bergerak. Iya, betul, Pak. Dan aset tetap serta aset sumber daya Manusia, manusia. iya, betul. Dan kalau diurai menjadi 7 Iya. itu mungkin dijabarkan, Iya. tapi saya melihatnya dari 3 aset itu. Dari 3 aset itu yang paling utama adalah aset di sumber daya manusia. Berarti yang manusia, Pak, tadi, Pak. Sumber daya manusia itu adalah aset yang pertama yang menentukan keberhasilan dan menentukan arah sekolah itu mau kemana. Kemudian aset sumber daya manusia ini yang nanti akan memproses dari tujuan sekolah yang tercantum di visi dan misi. Kemudian aset sumber daya manusia atau aset yang sifatnya adalah sumber daya manusia ini adalah yang sangat menentukan. Kita punya aset bergerak banyak, tetapi kalau pengelolaan sumber daya manusianya, mengelola asetnya nggak bisa, kan juga itu akan jadi tidak optimal. Nah, alhamdulillah untuk aset sumber daya manusia yang ada di SMA Negeri 14 ini saya melihat adalah sudah cukup baik, karena kalau saya menghitung itu ada sekitar mungkin 40 atau 45% yang sudah memiliki kompetensi pendidikan S2. Sisanya itu adalah S1 dan semua guru tidak ada yang tidak sarjana. Itu kan menjadi aset untuk sumber daya manusia. Di TU itu yang lebih banyak untuk aset yang masih memiliki kompetensi pendidikan SMA, tapi dia posisinya adalah di TU. Kemarin saya menghitung yang SMA itu adalah 5 orang dari jumlah tenaga fasilitasi itu, dan itu pun memang kita tinggal menerima. Jadi dia bentuknya adalah honor provinsi dan memang sudah ditempatkan sehingga sekolah tidak bisa memilih. Kalau saya selaku kepala sekolah kemudian mencari sumber daya manusia, saya mesti cari kompetensi yang sarjana. Karena apapun ketika sumber dayanya itu memiliki kompetensi berpikir yang baik, maka keputusan yang diambil ketika menyelesaikan persoalan, menyelesaikan tugas akan menjadi baik ketika dia memang punya konsep. Itu terkait dengan sumber daya manusia. Nah, kemudian terkait dengan input, karena sumber daya manusia di sekolah itu tidak hanya guru dan TU, di sana ada siswa. Nah, siswa itu juga menjadi sumber daya yang terkait dengan objek kita yang akan kita bentuk, yang kita didik. Input di SMA Negeri 14 untuk siswa selama jalur zonasi sebetulnya kita diuntungkan. Dengan zonasi kita diuntungkan karena zonasi itu adalah dibatasi oleh jarak. Kemudian posisi SMA 14 ini memang dari
nanti di sumber daya sumber daya bergeraknya, tetapnya gedungnya nanti masih kurang. Masih kurang betul. Sehingga karena sistem zonasi berarti sekolah yang terdekat itulah yang akan menerima. Sehingga saya melihat 3 tahun terakhir setelah zonasi SMA 14 diuntungkan dengan SDM input siswa yang memang bagus. Jadi bukan tidak lagi kemudian alternatif SMA 14 karena penerimaan peserta didik baru kemarin dibagi menjadi 3 zona, maka SMA 14 masuk zona yang diuntungkan. Karena di Sungai Kunjang ini adalah rata-rata SDM-nya untuk anak-anak inputnya adalah baik. Nah, ketika inputnya baik, maka siap untuk berproses. Sehingga Bapak dan Ibu guru untuk memprosesnya adalah proses input yang sudah siap. Jadi itu menguntungkan. Kemudian yang kedua adalah aset yang bergerak. Aset bergerak itu yang terkait dengan kendaraan, sesuatu yang bisa dipindahkan. Untuk aset bergerak kita memang juga tidak banyak, ya. Iya. Kondisi kita masih harus bersabar. Kemudian aset yang tidak bergerak berupa gedung. Jadi sebetulnya kita ini sudah punya sertifikat tanah dan sekarang sedang dibangun. Iya, Pak. Berarti kita ini sudah memiliki aset yang tidak bergerak berupa bangunan. Alhamdulillah saya juga sering ngobrol dengan kepala bidang bahwa gedung SMA Negeri 14 itu dari 3 proyek yang dibangun itu adalah termasuk gedung yang representatif. Pertama, pengerjaannya itu kemudian tidak bermasalah. Yang kedua, pembangunannya yang mengerjakan itu adalah sesuai dengan target. Mudah-mudahan nanti pembangunannya lancar. Yang sering saya sampaikan, sebetulnya kalau saya menyampaikan itu sekaligus saya minta doa sehingga nanti di semester 2 itu betul-betul kita sudah bisa mengelola pembelajaran secara mandiri. Kita sudah punya tempat belajar yang representatif, tidak numpang lagi, sehingga Bapak dan Ibu guru yang tadi sudah saya sebutkan SDM-nya sudah bagus, itu bisa berkreasi, bisa berinovatif, sehingga nanti terlihat hasilnya. Jadi saling terkait. Bagaimana kita mau kemudian mengembangkan potensi kreasi ketika memang sangat terbatas dari segi saprasnya. Nah, setelah nanti pindah nggak ada lagi alasan. Jadi mulai datangnya harus sesuai dengan jam, mengajarnya kemudian sesuai dengan aturan jamnya, kemudian kayak 2, kemudian juga pulangnya nanti sesuai dengan jam yang ada. Mungkin itu yang bisa saya jelaskan. Jadi kalau Ibu tadi mengelompokkan menjadi 7, saya cukup menjadi 3, tapi ini saya yang tertarik modal politik. Kalau menurut saya kalau di sekolah itu bukan politik, lebih kepada strategi. Strategi Pak ya, siap. Jadi seorang manajerial, seorang kepala sekolah, bagaimana kemudian punya strategi untuk menggolkan, untuk mewujudkan visi misi yang sudah disusun. Nah, tugas kepala sekolah itu menurut permennya saya lupa, tapi yang jelas itu adalah 3. Yang pertama adalah sebagai manajer kepala sekolah itu. Yang kedua adalah wirausaha, mengembangkan wirausaha. Yang ketiga itu adalah supervisi. Itu tugas kepala sekolah. Nah, terkait dengan manajerial, ya seorang pemimpin bagaimana memiliki strategi supaya orang yang dipimpin itu adalah mau bekerja sama, mau bergerak untuk melaksanakan program yang sudah disusun. Jadi saya lebih mengarah kepada strategi ya. Karena kalau politik itu konotasinya sudah tidak positif gitu ya. Jadi saya lebih mengarah strategi. Jadi strategi ini harus dimiliki oleh siapa saja, tidak hanya kepala sekolah. Guru pun harus memiliki strategi. Karena ketika mengajar dalam satu kelas itu 36, harus memiliki strategi bagaimana anak-anak yang memiliki motivasi belajar tinggi.
Kalau itu sudah nggak ada masalah. Mereka diberi materi akan memperhatikan bagaimana anak-anak yang memiliki motivasi yang rendah. Maka guru di sini harus memiliki strategi sehingga diharapkan 36 itu nanti goalnya adalah memiliki target indikator materi yang diberikan. Nah, ujung akhirnya setelah materi selesai, siswa memiliki kemampuan indikator yang ditargetkan. Iya. Saya rasa Itu Pak ya. Terakhir Pak, sebelum saya tutup, ketika ada program-program Pak, apakah Bapak sebagai kepala sekolah membutuhkan pihak ketiga Pak untuk melakukan berkolaborasi dengan sekolah kita Pak terkait dengan program? kepala sekolah tidak akan bisa bekerja sendiri. Itu Pak sih. Jadi selalu kolaborasi. Jadi kolaborasi itu bisa dari dalam, berarti dengan bapak dari guru, dengan TU, bahkan dengan OSIS, dengan siswa. Iya Pak siap. Itu selalu kolaborasi dalam rangka untuk menjalankan program. Dan yang kedua adalah kolaborasi yang terkait dengan eksternal dari luar. Iya. Di sana ada komite, kemudian di sana ada dinas pendidikan, kemudian di sana ada inspektorat BPKAD. Jadi kita selalu kolaborasi sesuai dengan kebutuhan yang kita perlukan. Iya. Jadi kalau terkait dengan pendanaan, kita mesti dengan BPKAD, Iya betul Pak. mesti dengan keuangan di dinas pendidikan, karena dana yang ada di sekolah yang dikelola adalah dana Bosda Bosda dan dan Bosnas. Bosnas. Berarti masuk di itu Pak ya, dalam finansial Pak ya, yang nomor Finansial 7 ya. Pak. Iya. Jadi kita memang tidak pernah menarik secara umum, Iya. menarik kepada orang tua. Kita mengoptimalkan dana yang sudah ada di dana Bosnas dan Bosda. Ada Bosda ini Pak. Siap. Ya Pak, Masya Allah Pak, ini saya rangkum ada beberapa poin Pak ya. Yang pertama bagaimana SDM itu sendiri dari guru-gurunya. Tadi Bapak mengatakan ada 45% Pak ya, sudah maksudnya ya, alhamdulillah. Kemudian dari TU itu 5 orang ya Pak ya, tadi masa kategori ya. Kemudian untuk yang siswa murid sendiri, zonasi ini adalah bagian yang diuntungkan untuk sekolah Untuk kita. SMA 14. SMA 14 karena zonasi kita ini adalah zonasi inputnya sangat baik sehingga nanti proses untuk guru mengajar juga tinggal ini aja Pak ya, sudah menghadapi anak-anak yang baik. Kemudian yang berikutnya adalah aset bergerak, di mana kita mungkin belum punya yang bergerak Pak ya, kayak mobil ya, tapi insya Allah sudah ada Pak ya untuk gedung kita sendiri dan ditandatangani tadi 3 proyek Pak ya, Masya Allah, yang representatif, dan insya Allah kita pindah nanti Januari Pak ya, insya Allah Pak ya. Insya Allah Januari semester 2 Iya Pak, alhamdulillah, mudah-mudahan. pindah ke gedung. Iya siap Pak. Yang keempat adalah modal politik yang tadi saya dapatkan, tapi Bapak ganti dengan strategi nih. Saya Pak agak surprise nih Pak ya mendengar kata-kata Bapak, tapi semangat juga buat saya bahwa seorang kepala sekolah itu harus memiliki 3 Pak ya, sebagai manajer, kemudian sebagai wirausaha mengembangkan, serta supervisi. Dan tadi Bapak juga mengatakan harapannya bukan hanya kepala sekolah tapi guru juga, di mana bagaimana dia mengajarkan di kelas yang memiliki motivasi belajar tinggi bagi siswanya Pak ya. Dan yang terakhir adalah kolaborasi Pak ya, dari dalam dan dari eksternal. Itu yang saya catat. Masya Allah Pak, terima kasih banyak Bapak sudah meluangkan waktu untuk berdiskusi dengan saya terkait dengan aset sekolah kita. Saya berdoa Pak, mudah-mudahan sekolah kita menjadi sekolah unggulan, menjadi sekolah favorit. Ya Pak, itu doa saya Pak. Apalagi kita mau pindah sekolah baru Pak, kita punya program-program unggulan Pak. Iya Pak. Terima kasih banyak Pak ya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih teman-teman sudah mau hadir di acara tentang tugas guru penggerak saya terkait di modul 3.2 yaitu tentang aset-aset yang dimiliki oleh sekolah. Jadi saya di sini ingin kita berdiskusi apa aja sih yang dimiliki oleh sekolah itu gitu ya, karena di dalam pembelajaran yang saya dapati di pendidikan guru penggerak itu harusnya ada 7 aset modal. Nanti Bu Heni udah bagi ya. Ya terima kasih Bu Heni. Kita sama-sama diskusi kira-kira apa saja sih yang kita miliki di SMA Negeri 14 Samarinda ini. Sebelumnya saya terima kasih banyak sudah mau hadir, karena dengan hadirnya teman-teman di sini artinya saya tidak langsung mendukung saya di kegiatan program guru penggerak ini, dan insya Allah sama-sama kita berbenah, kemudian merubah ke perubahan yang positif, dan insya Allah dengan kita memetakan aset-aset yang kita miliki ini
nanti kedepannya menjadi satu inovasi baru, apalagi kita pindah ke sekolah baru, itu menjadi satu aset baru juga bagi kita, bagaimana memetakan yang kita punya, dan itulah yang akan kita gunakan. Dan perlu Bapak Ibu ketahui bahwa ketika melihat atau mencatat aset yang kita miliki adalah melihat kekuatan. Jadi kekuatan itulah yang akan kita ambil dan dikembangkan, bukan melihat kelemahan. Sekali lagi, kekuatan yang di sini adalah aset-asetnya adalah melihat kekuatan. Jadi nanti Bapak Ibu minta tolong diisi saja terkait kuesioner yang saya berikan. Kira-kira apa yang mau Bapak Ibu bangun, apa yang Bapak Ibu mau program terkait 7 aset tadi. Yang pertama ada aset manusia. Manusia itu ada dari Bapak Ibu guru, kemudian TU dan murid, serta wali, orang tua juga murid masuk di dalam modal manusia. Kalau sosial itu bisa jadi ada puskesmas, kemudian kemarin juga ada dari ke Sebangpol itu masuk modal politik. Kita nanti isi saja Bapak Ibu, kalau yang sudah berjalan boleh dituliskan, kalau yang belum juga boleh dituliskan. Nanti itu akan menjadi notulen saya dan akan saya kumpulkan di LMS. Kemudian udah agama dan budaya itu sudah kita jalankan juga ya. Untuk tulis kayaknya ini sudah kita jalankan program kita di bidang kesiswaan. Kemudian modal fisik ini ada 2 Bapak Ibu, yaitu ada yang berupa gedung, ada yang berupa sarana. Nah, kalau yang gedung tadi, walaupun kita masih menumpang, saya sudah menanyakan, ini tetap dihitung sebagai aset, walaupun kita masih menumpang. Kemudian yang keenam yaitu modal alam. Apakah kita punya tanah untuk berkebun, apakah punya empang untuk beternak, itu kita isi sendiri. Nah, karena kita mau pindah sebentar lagi, harapan saya teman-teman bisa mengisi untuk program kedepannya seperti apa untuk di gedung baru. Yang terakhir yaitu modal finansial. Udah pasti di sini mungkin ada koperasi, ada kantin. UAR kita nggak punya kantin, kita punya program kantin baru seperti itu. Mungkin itu Bapak Ibu ya, terima kasih saya ucapkan atas kesediaan teman-teman untuk mau berdiskusi terkait dengan tugas saya di grup penggerak ini. Saya doakan Bapak Ibu semua sehat dan kita semua menjadi sekolah yang terbaik. Mohon maaf saya terakhir, dan insya Allah kita menjadi guru-guru yang hebat. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.